Ketika ibumu sakit pernah nyuapin makan ibumu? Sayyidina Uwais Al-Qarni itu tidak segan-segan, bahkan mensucikan ibunya ketika buang air kecil, buang air besar. Uwais Al-Qarni ini sangat setia dan berbakti kepada orang tuanya. Lu ini paham, karena kita tidak paham, hanya ngerti menggunakan pikiran, mudah menilai sehingga menyebut Uwais Al-Qarni gila. Pemahaman ini penting untuk ibu-ibu terhadap anak-anaknya. Kita tinggal anak-anak ini sebagai aset Indonesia emas 22 tahun yang akan datang atau 23 tahun yang akan datang. Tinggal ini, kalau remaja sudah banyak remaja yang lolos tidak berbakti kepada orang tua. Ingat, ridallahi fi ridul walidain. Tinggal ini, remaja-remaja dan anak-anak yang sudah menginjak remaja, ketika digiring oleh Allah ke dalam neraka jahanam, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumaru, berbondong-bondong anak-anak remaja, anak-anak sing nakal-nakal digiring ke neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus somadu yahdil rasyad alladzi lam yalid wa lam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadroh musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, wabil khusus kepada Romo Kiai Haji Dr. Andes Samsul Huda selaku Ketua Majelis Tahkim Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah, kepada Romo Kiai Haji Ahmad Masyruh selaku Ketua Umum Penyiar Sholawat Wahidiyah Pusat, tidak lupa kepada Ibunda Ibu Nyai Haji Dr. Anda Tati Farihah, kepada Romo Kiai dari Majelis Tahkim maupun Dewan Pimpinan Pusat yang saya muliakan, saya taati semuanya. Tidak lupa dari Romo Kiai Haji atau Romo Kiai
MT wilayah maupun cabang, Dewan Pimpinan Wilayah maupun cabang yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, Jamaah Mujahadah Kubro yang saya muliakan, khususnya anak-anak saya yang pada siang hari ini kalian sebagai pemuka untuk melaksanakan mujahadah pada siang hari ini di gelombang keempat ini. Anak-anakku, sungguh saya rindu pada kalian. Baru kali ini saya bertemu setelah adanya COVID-19, yang lainnya melalui virtual ya. Sehat ya anak-anak? Alhamdulillah. 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 Kalian datang apa diantar ibumu? Ya, ibu hadir? Ada yang hadir, ada yang tidak. Ayah sampai di sini mengikuti mujahadah bersama kalian? Alhamdulillah. Begitu pula hadirin, filosofi kanak-kanak ini adalah bentuk kesucian dalam kehidupan di dunia ini. Artinya mujahadah pada siang hari ini mujahadahnya manusia-manusia suci, manusia-manusia yang tidak ada dosa, belum punya dosa, manusia-manusia yang pasti Rasulullah nunggu di tengah-tengah kita. Maksudnya apa? Kita ini untung duduk di minggu siang ini. Basa Jawa niku ndompleng, dompleng tobat, dompleng berjuang ya, mengikuti tobat, berjuang di belakang kanak-kanak. Coba kita pikir dengan jernih, bila anak-anak bocah-bocah yang mujahadah ini yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ya, alaihi, terus ayahmu, ibumu ada di belakangmu anak-anak, ketika Allah menurunkan rahmat, ketika Rasulullah memandang kalian, ibumu, bapakmu, saya semuanya katut dipandang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma Ya. sholli alaihi. Lu inilah, dengan adanya gelombang keempat ini adalah gelombang kesucian. Sejak gelombang panitia sampai nanti malam ini maskotnya itu di kamu anak-anak. Kalau disebut pasti diterima, ini karena ada kalian. Rono sampean akhirnya Gusti Allah itu nerimo. Ya. Ya untung sekali ibunda, ayanda mengikuti mujahadah dan hadir di tengah-tengah kita, duduk di hadapan kita atau yang di bawah ini, untung banget. Coba saya tanya anak-anak, saya tanya ya kepada kamu, ketika kalian bersepeda, sepedaan ya, terus jatuh, kakimu berdarah, siapa yang pertama kali menangisi kalian ketika sakit? Coba anak-anak. Orang tua. Siapa? Orang tua.
Ibu, ada bapak. Ibu. Lu inilah kalian sudah memahami itu. Tidak ngerti tapi memahami. Zaman sakniki ngoten anak-anak akeh sing ngerti lek duwe wong tua tapi ora paham kalau punya orang tua. Di zaman sekarang ini kalau dia paham punya orang tua pasti paham ridallahi fi ridal walidaini. Iku lek paham. Lek ngerti itu bapakku, itu ibuku. Karena nggak paham, dia nggak ngerti. Justru kedua orang tua ini memiliki ridho bila beliau berdua meridhoi, Allah pasti meridhoi kalian. Ya, ini beberapa hari yang lalu itu ada di rumah itu ada tamu. Saya kira tamu ya anak-anak. Seorang ibu berpakaian daster, wajahnya itu melas, wajah itu melas anak-anakku. Itu kata istri saya yang sering menemui itu sering. Ketika itu saya yang menemui juga. Saya kira tamu saya untuk masuk. Ibu, ada apa? Monggo melebet, silakan masuk. Ibu tadi tidak mau masuk, hanya berdiri, tangannya ngapur rancang sambil dingkluk, setengah malu melihat saya. Ada apa ibu? Dengan berkaca-kaca anak-anak itu nangis. Ibu tadi matur, anuba kula nyuwun sedekah. Untuk apa bu? Untuk biaya membayar sekolah anak saya. Ya mungkin urusan beli buku walaupun gratis, hari ini sekolah harus bayar untuk kepentingan yang lain. Akhirnya saya ambilkan uang. Setelah beliau itu pergi, saya memandang, ya Allah, seorang ibu rela menjatuhkan harga diri, minta-minta demi untuk anaknya. Boten roisin tapi demi untuk bocah-bocah anak-anaknya. Saya melihat jauh, kupandang, terus kulo inget awak kulo dewi hadirin. Ya Allah, saya pernah seperti itu. Ibu saya pernah sampai cari hutang-hutangan. Saya ini anak tunggal hadirin. Ditinggal ayah situ saya tidak paham. Orang menyebut anak yatim. Saya ingat nasibku dulu seperti itu. Cuma ibu tidak minta-minta, tapi ibu hutang-hutang untuk saya supaya menjadi orang yang bagus, jadi orang yang sukses. Lu bocah-bocah terutama hadirin, lek ngerti hari ini aku punya ibu yang sengsara. Paham? Belum tentu. Ngerti kalau ibu yang melahirkan aku. Siapa yang melahirkan kalian? Ibu. Ngerti ayah yang membiayai saya, yang mencarikan uang, yang mencarikan biaya makan. Aku ngerti itu ayahku. Anak-anak ngerti? Punya ayah? Punya ibu? Berat nak ibumu. Kamu rone enak. Tapi pemahaman anak kepada orang tua ini perlu dididik oleh pemuka-pemuka dan pembina-pembina ini. Generasi ini anak-anak kita, ya, termasuk bocah-bocahnya, tidak menghargai orang tua karena boten paham kalau itu adalah
surganya anak di kaki ibunya, ridhonya Allah ada di ridho ibu dan bapaknya. Niki sing mboten paham. Ya untung kalian anak-anakku ya diantar oleh pembina-pembina. Ojo nakal-nakal ya nak, ojo nakal-nakal. Kalau ditinggal bapakmu kait keroso, kalau ibumu wis meninggalkan kalian, kamu juga kait keroso. Ini menimpa saya sendiri. Ada kisah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada pemuda namanya Uwais Al-Qarni. Siapa namanya? Coba baca. Uwais Al-Qarni dari Yaman. Beliau itu ditinggal ayahnya sejak kecil, hanya tinggal ibu itu. Karena mungkin kehidupan yang tidak layak di zaman itu, sering sakit-sakitan sehingga kena penyakit kulit. Uwais Al-Qarni itu kena penyakit kulit sehingga ada belentong putih hitam seperti belang gitu. Karena baktinya kepada ibunya, ibu satu-satunya, maka dia tidak dikenal di dunia tapi dikenal oleh penduduk langit, dicintai Gusti Allah. Ibunya itu lumpuh, sudah tua lumpuh, dia seorang remaja. Kemana-mana ibunya itu dipanggul, digendong. Ingin sholat, ambil air wudhu, dipanggul, digendong. Itu kejadian sehari-hari. Mencari makanan, dapat sedikit dibawa ke ibunya, disuapin ibunya. Bocah-bocah pernah nyuapin ibunya makan? Terutama anak-anak yang sudah agak besar. Ketika ibumu sakit, pernah nyuapin makan ibumu? Pernah. Sayyidina Uwais Al-Qarni itu tidak segan-segan, bahkan mensucikan ibunya ketika buang air kecil, buang air besar. Uwais Al-Qarni ini sangat setia dan berbakti kepada orang tuanya. Siapa namanya bocah-bocah? Uwais Al-Qarni. Suatu saat Uwais Al-Qarni itu dipanggil ibunya. Anakku, sinilah, ibu sudah tua, aku rindu dengan Baitullah, aku ingin haji anakku. Uwais Al-Qarni terasa berat untuk mengiyakan, tapi karena dia berbakti kepada Allah, berbakti kepada ibunya, dia mengangguk, ya ibu, doakan saya akan menghajikan ibu. Dulu tidak ada pesawat, naik unta atau rombongan unta. Kalau sekarang biaya naik pesawat itu rombongan naik unta, membayar berapa pulang pergi. Akhirnya Sayyidina Uwais Al-Qarni ya itu ke pasar punya tabungan, dibelikan anak lembu. Apa anak lembu kalau sini? Pedet ya, sapi kecil gitu. Setelah beli, dibuatkan kandang jauh dari rumahnya, agak naik ke bukit. Di sana dibuatkan kandang, pedet itu yang masih sekian umur sekian itu ditaruh sana. Tiap hari dibawa cari rumput, itu digendong pedetnya. Jadi Sayyidina Uwais Al-Qarni itu gendong pedet, tambah bulan tambah gemuk, sehingga disebut Uwais Al-Qarni itu orang gila. Kok pedet iso mlaku kok digendong, dianggap orang gila.
sehingga terkenal Uwais adalah orang gila. Itu terjadi tiap pagi, tiap sore. Kita tidak tahu, kita itu menilai orang lain itu teko jobone, teko lahirnya. Kita tidak tahu maksud dan tujuannya. Ini merupakan pelajaran bagi kita hidup di akhir zaman. Jangan mudah menilai karena kita tidak paham dengan apa yang ada di dadanya. Jatuhnya umat ini karena pandai menilai, tidak pandai memahami. Ini saya kabur. Terus gimana anak-anakku? Ternyata Sayyidina Uwais Al-Qarni itu gendong pedet anak lembu, turun naik itu melatih diri, mempersiapkan diri bagaimana nanti saya akan menggendong ibu ke di tanah suci. Kalau badan saya ini tidak kekar, tidak terlatih, maka dia pedet itu sampai besar dibuat latihan sebelum gendong ibunya. Lu ini paham, karena kita tidak paham, hanya ngerti menggunakan pikiran, mudah menilai sehingga menyebut Uwais Al-Qarni gila. Pemahaman ini penting untuk ibu-ibu terhadap anak-anaknya. Akhirnya begini anak-anakku di mana? Oh, di depan ya. Bareng wis umur 8 wulan, umur berapa sapinya? An besar loh ya, dijual. Setelah dijual, uangnya itu buat bekal nyewa numpak unta bareng-bareng rombongan ke Masjidil Haram, ke tanah suci Mekah. Coba bayangkan, Yaman sampai ke Mekah Arab Saudi berapa ribu kilo itu, berbulan-bulan baru nyampe. Orang tidak paham tapi ngerti pemahaman, ternyata anak yang berbakti kepada orang tua ini melatih diri untuk siap menggendong orang tuanya yang lumpuh. Setelah nyampe ono di Masjidil Haram haji, ketika melaksanakan tawaf, ibu digendong anak-anakku. Ibunya dipanggul keliling Ka'bah 7 kali, begitu beratnya. Kita tidak bawa apa-apa saja berat. Belum sa'i dari Sofa ke Marwah, kurang lebih sekian 500 meter, pulang pergi 7 kali gendong ibu anak-anakku. Yang digendong itu hanya melirik. Doa Uwais Al-Qarni ketika ada di tawaf makom mustajabah, sa'i di Sofa Marwah, doa mek ngene anak-anakku. Mbok padha karo anak-anak saya diwakil dia. Ya Allah, saya punya orang tua satu-satunya. Saya tidak ingin kehilangan ibuku. Saya tidak ingin pisah kepada ibuku. Pisah di dunia, lebih-lebih pisah di akhirat. Maka ya Allah, ridhoilah ibuku, masukkan ke dalam surgaku. Dungane mek ngono tok bocah-bocah. Ya apa dungane? Ibuku panjenengan ridhoi, ibuku panjenengan masukkan ke dalam surgamu ya Allah. Akhirnya setelah selesai tahallul, ibunya matur, anakku, mengapa setelah ku dengar doamu, kamu kok gak ndonga kanggo awakmu dhewe anakku, malah kowe ndongakno aku diridani Allah, aku juga dinaikkan, dimasukkan surga. Pada mengapa kamu kok gak ndonga awakmu dhewe, kok ndongakno aku? Wajar toh nggih? Sambil digendong walaupun berbisik terdengar anak-anakku. Akhirnya Uwais Al-Qarni, seorang pemuda itu matur, inggih ibu, begitu cintaku kepadamu ibu,
Karena aku ridhonya Allah hanya ada di tanganmu ibu. Maka kalau engkau ridho padaku, pasti aku bersamamu. Maka engkau panjenengan tak dongakno diridani Allah, panjenengan selamat, panjenengan masuk ke dalam surga, karena aku hanya menginginkan ridhomu ibu. Masya Allah, Masya Allah, anak yang soleh hanya menghormati, menghargai ibunya. Kula mboten nyuwun napa-napa, krana kula tenggeten nyuwun ridho jenengan ibu. Coba anak-anakku di zaman ini, berapa orang tua yang mangkel karo anaknya? Ibu, lihat anak-anak jenengan. Berapa orang tua ketika anak kita nakal, kita sudah tidak ridho kepada anak kita. Kasihan anak-anak kita. Ini memang zamannya situasi ini. Ibu-ibu harus lebih sabar membimbing anak-anak. Jangan sampai ada hati yang tidak baik terhadap anak Anda. Zaman ini banyak anak yang tidak ngerti, bahkan gak paham sama sekali dengan keadaan orang tua. Coba aku tak takut nang bocah-bocah. Siapa yang tidak pernah atau jarang membuat ibunya menangis? Kalian anak baik. Yang di sini anak-anak putri, ya. Apakah kalian sering membuat ibumu menangis, anak-anakku? Stop. Walaupun kalian mengikuti mujadah kubro 1000 kali mujadah kubro, andaikan Bapak Ibu termasuk kita semua, walaupun 1000 kali mengikuti mujadah kubro sowan ke makom mu'alif sholawat wahidiyah radhiyallahu anhu 1000 kali, Allah tidak akan mengabulkan kedatangan kita di mujadah kubro ini. Kita tinggal anak-anak ini sebagai aset Indonesia emas 22 tahun yang akan datang atau 23 tahun yang akan datang. Tinggal ini, kalau remaja sudah banyak remaja yang lolos tidak berbakti kepada orang tua. Ingat, ridallahi fi ridul walidain. Tinggal ini. Saya menyadari dari ibu-ibu pusat ketika mujadah begitu terharu, begitu menetes air matanya. Saya terharu, saya paham begitu berat tanggung jawab panjenengan ustazah untuk membimbing anak-anak yang mengerti dan memahami siapa orang tua itu. Hadirin yang saya muliakan, ini kisah anak yang berbakti kepada orang tua. Suatu saat, hadirin, anak-anakku, hati-hati ya, jangan buat ibumu menangis, jangan omong keras kepada ibumu, jangan omong keras kepada ayahmu. Hati-hati nak. Harapan perjuangan ini selain awal sampai akhir, kalian yang masih harapan yang lebih tinggi untuk menjadi anak yang soleh solihah adalah kanak-kanak. Ingat, Indonesia emas ini akan terjadi 22-23 yang tahun yang akan datang. Cuma apakah itu hanya impian atau bukan? Inilah kesempatan PSWJ di sini untuk mendidik anak-anak menjadi anak yang mu'alif oriented, lesannya, perbuatannya, dan perjuangannya. Ibu, saya tanya ibu, di depan ibu bapak jenengan mangku anak-anak, apa anaknya sendiri itu? Ya, saya percaya itu anak jenengan. Tadi anak jenengan ketika masuk ke sini minta es, panjang belikan? Ibu, saya beli es dulu, saya beli mainan, panjang belikan toh?
Ibu sayang kepada anak-anak. Bapak ya begitu. Ketika anak bapak menangis, apa yang panjang lakukan? Ibu, apa yang panjang lakukan? Pasti bertanya, njaluk opo? Iya bu, ketika nangis, njaluk opo nak? Sekarang kita sebagai anaknya ibu bapak kita, ketika ibu kita merintih di kamar tidur, ketika ibu kita sakit tidak punya apa-apa, bagaimana kita hadirin hadirat? Apa yang panjang tanyakan kepada ibu? Ibu, apa butuhnya? Apa begitu? Perlu tidak. Ojo cerewet ibu. Ini balasan anak-anak model pejuang-pejuang. Kalau seperti ini 1000 kali mujadah kubro, jangan harap akan membawa asar bekas di dalam jiwa. Kalau asile ingat ketika kita sama-sama miskin dulu, hadirin hadirat. Saya pernah, bahkan pun pernah tambalan. Kadang-kadang makan pun ini, kadang-kadang nasi basi atau nasi akik. Pernah. Kebetulan saya anak tunggal, hanya dimanja oleh ibu saya. Kalau saya ingat itu, saya menerawang jauh, ya Allah, ibu saya begitu hebatnya. Sehingga sampai saya seperti ini, kami tidak tahu dengan ibuku, karena saya sudah ditinggal mati oleh ibu saya dalam keadaan masih bujang seperti dulu. Kalau ingat gini, saya ingat ibu saya. Ya Allah, anak-anakku, kue iling ngebora. Ketika kalian nangis senggendong kue sopo bocah-bocah? Sopo nak? Ibu atau bapak toh? Nggak pernah ada payah ibumu, walaupun ratusan kilo, ratusan meter berjalan, nggak pernah ngersulo gendong gue bocah-bocah. Ibu pernah ngersulo gendong putrane? Tidak pernah kan? Tapi ketika ganti ibu yang seperti anak kecil karena sudah tua, ketika ganti ayahmu dulu yang kekar kerja bisa mendapat uang, sekarang sudah agak bungkuk. Bapakmu sekarang naik kursi roda. Apa yang pernah kau lakukan kepada kedua orang tuamu? Kalau kalian paham, mengerti bahwa ridhonya Allah ada di ridho kedua orang tua kita, jangan membohongi diri. Besok akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kali ucapan kasar dibongkar oleh Allah. Wa husila ma fis sudur. Tidak berkutik diri kita, masyarul hadirin, khususnya anak-anakku. Pernah bentak ibumu nak? Kalau pernah tobat ya nanti cari ibumu, rangkul ibumu, minta maaf kepada ibumu, kepada ayahmu, kepada ibu dan ayahmu. Mari kita relung ini. Kue biar digendongi ambil ibumu. Ketika menangis kamu ditetei sambil berjalan. Ibumu dulu masih kuat, sambil jualan makanan di pinggir jalan kamu sih digendong. Ayahmu becak, ayahmu buruh tani, berangkat pagi pulang siang sore, punggungnya hitam kelam, kena terik matahari, dapat uang untuk anakku, dapat uang untuk sekolah anakku. Ketika anaknya sudah dewasa, sudah kuliah, ini untuk beli pakaian anakku, jangan sampai kalah dengan anak-anak orang lain. Walaupun saya miskin tak belikan baju baru anakku. Itu ayahmu, ibumu. Ayo kita pahami, kita
kita renungkan dalam jiwa kita, dalam hati kita, tidak hanya pengertian. Apakah begitu? Pasti. Ketika dapat rezeki, ibu, ini ada rezeki, kita makan apa? Beli tempe saja pak, dengan tahu nanti kita sambal. Biar anak-anak kita belikan daging walaupun sepotong, biar anak kita belikan telur biar sehat. Ibumu seperti itu nak, ayahmu seperti itu nak. Sekarang ada anak berani nyenggerang wong tua, anak berani nisui wong tua. Tanggung jawab kita bagaimana hadirin? Kita tidak hanya bebas melihat, tapi kita bertanggung jawab. Karena wahamluhu mumi ahli dunya, itu adalah tugasnya beliau, dan kita mengikuti. Kita sepakat mengatakan mu'alif oriented, maka harus dipraktekkan dalam bentuk perbuatan, tidak hanya mengerti. Berapa banyak orang-orang, anak-anak terlantar, bukan karena apa? Karena kita tidak sabar. Anak-anak berani dengan orang tua, sampai ada anak-anak kita katut perbuatan-perbuatan yang kurang bagus. Sampai ada anak usia 6 tahun, kelas 6 SD, ini tadi saya baru diberi omongan dengan Romo Yai Anies Prabowo, gara-gara HP dan lain-lain dimanja oleh orang tuanya. Kelas 6 SD hamil di luar nikah. Luar biasa. Apa kita tinggal diam? Besok kalau terjadi hisab pengadilan di akhirat, remaja-remaja dan anak-anak yang sudah menginjak remaja, ketika digiring oleh Allah ke dalam neraka jahanam, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumaru, berbondong-bondong anak-anak remaja, anak-anak sing nakal-nakal digiring ke neraka. Tola-tole membuli, hadirin hadirat. Ayo masuk. Tidak. Ada apa? Saya dulu pernah mendengar. Apa yang kamu dengar? Ada kelompok yang namanya penyiar sholawat wahidiyah. Saya dulu mendengar ada perjuangan sholawat wahidiyah, perjuangan kesadaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dulu sebelum meninggal dunia dan sebelum saya tobat mendengar ada panitia pengurus sholawat wahidiyah yang katanya setiap mujahadah mengenang dosanya, setiap mujahadah mengenang nabinya, setiap mujahadah mengenang guru orang tua rohaninya, dan setiap mujahadah memohonkan umat masyarakat jami'il alamin. Mana sampai mati aku belum bertemu dengan dia. Sekarang saya ada di perjalanan menuju neraka. Terus maumu apa anak-anak, bocah-bocah? Saya tidak ridho. Biar ibuku, bapakku yang sebagai pengamal wahidiyah, aku dibiarkan. Biar itu tetanggaku penyiar-penyiar wahidiyah yang tidak sungguh-sungguh memperjuangkan umat masyarakat, memperjuangkan kami kanak-kanak dan remaja. Biar saya tidak akan masuk sebelum seluruh pengamal wahidiyah tak gaya anje-anje rokok hadirin. Ojo enak-enak kita besok gaya anje-anje rokok masyarakat jami'al alamin. Yang kita pandang, saya bersama Rasul, saya bersama Mbak Yai, hanya itu. Padahal masyarakat menuntut kita, mana yang namanya dewan pimpinan, mana yang namanya majelis tahkim,
Mana yang namanya ibu-ibu yang berjuang bermujahadah. Aku sampai mati belum dengar wakil dia. Sampai aku meninggalkan dunia suul khotimah, gak ada yang datang ke kemari. Saya minta ya Allah, permintaan yang spektakuler, kumpulkan seluruh pengamal wakil dia, tak gawe anci-anci rokok. Yang paling menangis Mbah Yai pengamal gitu. Kowe pian kan cari melu aku, tapi kowe kok gak empati kepada yang lain. Mengapa kamu tidak qorib alif bainana ya Rabbana, katanya kamu ngikuti aku. Mengapa emosimu yang kamu dulukan, kasih sayangmu kau pendam dengan emosimu? Saya menyentil kepada diri saya, istri saya, keluarga saya, dan panjenengan semua. Jangan pandang enaknya, pandang resiko nanti. Walaupun Rasulullah mencintai kita, walaupun Allah akan meridhoi kita, tapi ini resiko terbesar harus kita pikirkan. Jangan Anda merasa surga ada di depanmu, karena anak-anak siap berbondong-bondong ketika wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumaro, di tengah jalan protes kepada Allah. Mana pengamal wahidiyah, mana semuanya, biar akan kubuat anci-anci ono ing jerunin neraka. Sekarang kita lihat ke hati kita. Bocah-bocah, apa pikiranmu lek ibumu dirantai kali malaikat? Kowe sayang karo ibu anak? Sekali lagi, kowe sayang ambek ayahmu? Mana ya? Kowe sayang ambek ibumu? Iya? Bagaimana kalau kalian tahu besok ibumu ada di alam mahsyar? Ketika hari pengadilan mahsyar sudah dibuka oleh Allah, neraka sudah dibentangkan, kamu tahu ibumu, ayahmu dirantai karo malaikat, diseret-seret, kelihat itu kamu bagaimana? Ya apa bocah-bocah? Kamu lihat ibumu dikepuin di tengah jalan sampai digeret, sampai rantai digawa nang rokok. Ya Allah, apa sekejam itu anak-anakku hatimu? Kamu lupa yang menyusui kamu anak-anakku. Kamu lupa keringat yang menetes kalian menjadi orang, menjadi sarjana, menjadi kaya, itu keringatnya siapa? Coba kita renungkan, bila ibu kita, ayah kita digeret ke neraka berbondong-bondong, gimana? Sebab logikanya begini hadirin, ojo mane ono akhirat ngereken wong tuwa, ojo mana di alam mahsyar kita akan ngereken bapak ibu. Di dunia ini ketika ibu sakit, ketika ayah sakit, kita tidak peduli ini apa, generasi emas apa yang akan muncul di masa datang ini. Coba renung. Ibu punya anak? Ya. Punya bapak? Ya. Punya ibu? Ya. Berarti ikut merenung bersama saya. Bayangkan ketika ibu kita ini sudah tua, bapak sudah tua. Ingat ketika hari raya, bapak ibu ketika hari raya kalau membeli baju tuh siapa yang dibelikan dulu? Coba bu jawab. Anak. Bapak ketika hari raya, kebutuhan siapa yang panjenengan dulukan? Anak. Sekarang anak-anak sudah besar, sudah menjadi orang tua seperti saya. Aneh ben ajaib, ketika hari raya, ketika hari besar, istri kita belikan pakaian yang mahal, anak-anak kita belikan pakaian yang baik, ojo kalah karo kancane. Ibumu kamu biarkan pakaian compang-camping 2 tahun yang lalu masih dipakai, kau biarkan, nggak diterima mujahadah kita di sini. Punya ibu?
Ibu bapak merindukan kita di desa atau di kota lain dengan alasan pandemi, dengan alasan apa, kita biarkan ibu kita rindu di sana, kita biarkan ayah kita menangis di sana, bahkan kita biarkan walaupun telepon kita seakan-akan tidak tahu, tidak pernah diangkat. Ada apa dengan hati kita ini, hadirin hadirat? Mana mujahadah kita ini? Ya sudahlah, mari kita memohon kepada Allah, berdoa kepada makmum Mbah Yai, khususnya kita hadiahkan kepada ibu bapak kita. Mari hadirin, tundukkan hati kita. Mujahadah yang kita mungkin hilang pada hari ini adalah istidhar. Bapak Ibu, istidhar itu seakan-akan hilang, hanya pengertian, bukan pemahaman. Istidhar itu bukan membayangkan. Kalau membayangkan itu namanya hanya akliyah, bukan batiniah. Kalau kita membayangkan ada harimau, tidak akan takut karena membayangkan. Ada harimau 10, tidak akan takut, tidak akan lari karena hanya membayangkan. Tapi kalau merasa ada harimau sungguh di hadapan kita, bulu kuduk kita akan berdiri, kita akan lari, bahkan kita menangis, bahkan kita menjerit. Begitu pula kalau merasakan api neraka sudah ada di hadapan kita, pasti hati kita akan menjerit di hadapan Allah. Tolonglah kami ya Allah, tolonglah kami ya Rasulullah. Kita hanya ngerti bayangno koyok-koyok neraka nok ngarepe, koyok-koyok dosa di hadapan kita, itu hanya membayangkan. Tapi rasakan dosa itu sesungguhnya. Mulai kecil, awal dewasa sampai sekarang ini, dosa apa yang kita lakukan, kita manage, kita jadikan rasa di dalam hati. Itu baru merasakan bisa istidhar. Latihan. Jangan bayangkan Rasul di hadapan kita, tapi rasakan baginda Rasul ada di depan kita. Nopo mali ini mujahadah anak-anak Rasul menunggu kita. Man shalla alayya fi qabri sami'tu. Rasul mengatakan begini, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku, siapa yang bersolawat, siapa yang bermujahadah di kuburku, di Raudhah, di Madinah Raudhah, aku dengar yang mujahadah, yang baca selawat siapa, aku tahu akan kusyafaati kalian. Tapi kalau sudah jauh dari aku, sing maca selawat di arena mujahadah, ada yang dari luar Jawa, ada yang dari luar provinsi, duduk di sini di Jombang ini, kau bersama-sama bersimpuh di sini berselawat bermujahadah. Aku yang datang, aku datang di sini. Cuma sayang ini ngerti tok kita ini, sehingga Rasul datang ngerti. Rasul di sini, kita masih main HP, kita masih ngomong-ngomongan. Mumpung masih ada kesempatan yang tinggal sesaat ini, setelah itu kami selesai ini, mari merasa Rasul di hadapanmu. Rasul di hadapan kita ibu-ibu, Rasul ada di hadapan kita anak-anakku. Mbah Yai sebagai komandannya mujahadah kubro tidak mungkin kalau tidak menunggu di sini, pasti ada di sini. Mari kita sadari, kita rasakan Mbah Yai ada di hadapan ini. Ini butuh latihan, tidak hanya ilmiah, tapi latihan zauqiyah. Inilah zauqiyah, merasakan Rasul di hadapan kita, merasakan Mbah Yai di hadapan kita. Coba ayo merasakan kalau Mbah Yai ada di hadapan kita, tidak berkutik, hadirin hadirat. Merasakan Rasul di hadapan kita. Apa yang panjenengan sampaikan kepada Rasulullah kalau sudah di hadapan kita? Coba jenengan pikir, nopo sing panjenengan sampaikan lek Kanjeng Nabi ono di hadapan kawula wonten panjenengan? Nopo sing panjenengan aturaken ketika Mbah Yai ada di hadapan kita? Dan ini adalah rasa, bukan pengertian.
bukan bayang loh, ada di situ. Apa yang panjenengan sampaikan ini semuanya, ini perjuangan Wahidiyah ini adalah empati li Rasul bi Rasul, akhlaknya Rasul yang dimana kita harus mengikutinya. Moga-moga ya Allah persiapkan hati kita ketika mujahadah, kita rasakan bukan membayangkan, untuk menjadi fokus ketika lesan baca Fatihah, hati pun kita latih untuk mengikuti baca Fatihah. Selain itu kalau sudah diberi kemampuan, tambah ono perasaan dolim, perasaan rendah. Kalau sudah seperti itu, pasti Allah memperkenalkan dan akan memperkenankan panjang untuk menghadap kepadanya. Yang paling penting juga, ibu, bapak, latih rendah, latih perasaan dosa. Itu bukan dimengerti, dilatih tiap hari. Mengapa lesan kita tidak lirasulil gaus? Karena kita tidak pernah melatih itu. Mengapa akhlak kita tidak lirasulil gaus? Karena kita tidak melatih seperti itu. Latih kerendahan, latih merasa dosa, latih fakot dalam itu abatan, bukan ngerti, bukan hanya bicara, tapi dilatih, dipraktekkan. Masya Allah. Dalam hadis qudsi, bapak-bapak, ini untuk persiapan anak-anak kita Indonesia, mas, itu butuh kualitas rohani untuk mendidik ini. Kualitas kerendahan itu harus dipraktekkan, bukan pengertian rendah, tapi kualitas. Nabi Musa pernah matur kepada Allah karena beliau itu mendapat mukjizat, bisa bicara, berbicara dengan Allah. Ya Rabbi, bagaimana, di mana saya akan mencari Engkau? Aina abghika ya Rabb, di mana saya mencarimu ya Tuhan? Karena ketika saya gundah gulana, hanya Engkau solusinya. Dan ketika saya butuh untuk rahmat, ridho, hanya Engkau ya Allah. Ketika anak-anakku nakal, untuk menjadi anak yang baik, hanya Engkau solusinya. Aina abghika, di mana aku mencarimu ya Allah? Apa kata Allah? Ya Musa, abghini mungkasirati qulubuhum. Kalau kamu mencari aku ada di hati hambaku yang merasa rendah, hambaku yang merasa dolim, hambaku yang merasa penuh dosa. Nah itu kan lil ghaus toh, itu kan tuntunannya Mbah ya itu. Ayo mu'alif oriented, tidak hanya ilmiah tapi dipraktekkan lesan kita, hati kita, perbuatan kita, dan perjuangan kita ini. Abghini mungkasirati qulubuhum, carilah aku. Kalau kamu mencari aku di dalam hati hambaku yang duduk bersimpuh ini hanya air mata karena melihat dirinya tidak pantas bersama Rasul. Aku di dalam hatinya anak-anakku yang mencintai ibunya, melihat ibunya miskin, dia menangis. Aku di hati ibu-ibu yang memikirkan perjuangan dan anak-anaknya dan merasa tidak mampu, sekali lagi merasa orang mampu, bahkan merasa gak pantas, merasa rendah, merasa banyak dosa. Aku di situ. Kita praktekkan. Awal praktek, selain nanti mujahadah wiridnya, itu termasuk warid perasaan seperti itu. Tidak semua orang, kalau tidak dilatih, tidak dapat fadl ya, gak semua orang bisa seperti itu. Termasuk saya pribadi, tidak bisa seperti itu. Okay? Jadi merasa rendah, merasa dosa, merasa penuh salah. Dan tadi dikatakan, kalau ada hambaku ngumpul maca selawat adoh karo aku sing teko. Itu kita praktekkan, Rasul ada di sini. Kalau mengerti ya masa bodoh, tapi kalau paham Rasul di sini betul-betul jiwa kualitas sinampan, pasti kita akan menjadi punya adab, punya tata krama, atur adab kita.
Coba anak ya, lihat ibumu yang sengsara, lihat ayahmu yang sengsara. Saiki ayahmu wis sepuh, wis tua, rambutnya sudah banyak ubannya, usia menginjak, tambah tahun tambah berkurang, sebentar lagi akan meninggalkan kalian. Itu ayahmu, itu ibumu. Dongakno ibumu, dongakno bapakmu. Baca ya bareng-bareng ya, mujadah. Mari hadirin, khususnya anak-anakku, kalian dicintai Rasul, dilatih istidor, dilatih merasa rendah, karena Allah mengatakan, carilah aku di hati yang penuh dosa. Kalau kamu mencari aku di dalam jiwa yang merasa dosa, merasa dolim, merasa rendah. Dan itu harus jadi makanan rohani semua pengamal wakidah. Bukan di sini, di rumah dilatih, selain di sini bersama-sama di omah dilatih. Selamat sampai bertemu Rasulullah, bertemu di alam sana dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sing boten apal dari ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah. Ibu, kita bayangkan Rasul di hadapan kita. Ibu, bapak, yang dulu kita tidak merasa di Rasul, bayangan itu diganti merasa di hadapan kita. Rasul di hadapan kita. Tadi dalam puisi, ku taruh di mana wajahku ini, ku sembunyikan di mana wajahku ini, tidak pantas aku menghadapmu. Ya, kurang lebih begitu. Ini harus kita praktekkan. Rasul di hadapan kita, kita taruh di mana muka kita ini. Sedangkan Kanjeng Nabi lebih mengetahui diri kita daripada kita mengenal diri kita sendiri. Mari ya kita latih hati kita, sehingga pulang mujadah kubro ini sampai nanti yang terakhir ini membawa buah yang sebesar-besarnya, sehingga kita semuanya sebagai pengamal wakidiyah ini bermanfaat kepada umat masyarakat. Kalau ini sampai salah dalam sasaran, kita akan menjadi anci-anci umat masyarakat ono di neraka, karena kita yang bertanggung jawab, karena kita sudah mengikrarkan mu'alif oriented, tidak boleh bohong, tidak boleh khianat, harus kita praktekkan sedemikian mungkin dengan sekuat tenaga. Al-Fatihah.